Jangan pernah sesekali pilih kamar paling ujung kalau kita pindah ke kontrakan. Bukan karena jauh dari pintu keluar, tapi karena ada sesuatu di sana yang benci sekali sama orang baru. Pernahkah kita terbangun jam 2 pagi, saat lampu kontrakan mulai redup karena voltase listrik yang tidak stabil, lalu tiba-tiba mendengar suara langkah kaki? Bukan di lantai, tapi tepat di atas kepala kita. Suara langkah yang berat, menyeret, seolah ada sosok dengan kaki pincang yang sedang berjalan di atas plafon triplek yang mulai lapuk. Kita pasti diam membeku, menahan nafas sampai dada terasa sesak. Kita berharap itu cuma tikus, atau mungkin kucing liar. Tapi tikus tidak punya berat badan yang bikin plafon melengkung turun, tidak pula mengeluarkan suara nafas yang berat dan pendek-pendek seperti orang asma. Bagi mereka yang tinggal di kamar paling ujung, dinding kontrakan bukanlah pelindung. Itu hanyalah pembatas tipis, selembar triplek atau batako berlumut yang memisahkan ranjang kita dengan kegelapan yang entah apa isinya. Bayangkan suasananya. Kontrakan petak di gang sempit, di mana bau selokan yang mampet beradu dengan aroma lembab tembok yang tidak pernah kena matahari. Kita baru saja pulang lembur, badan rasanya remuk redam, hanya ingin merebahkan diri. Tapi begitu pintu dikunci, ada hawa dingin yang tiba-tiba menusuk tengkuk. Hawa yang berbeda, hawa yang bikin bulu kudut berdiri tegak, seolah ada mata yang sedang mengintip dari balik sela-sela lemari pakaian. Di kamar ujung, sunyi itu tidak benar-benar sunyi. Ada suara tetesan air dari keran kamar mandi yang tidak pernah berhenti. Menetes, menetes, menetes. Ritmenya teratur, seolah sedang menghitung sisa waktu kita di sana. Kadang, terdengar ketukan pelan dari arah tembok luar. 3 kali. Lambat, konsisten. Ketika kita mengintip dari balik tirai jendela yang sudah usang, di luar sana hanya ada kegelapan kebun kosong dengan pohon pisang yang daunnya bergesekan tertiup angin malam yang anyir. Mereka yang pernah tinggal di sana sering bilang, kalau pintu kontrakan itu bukan cuma buat menjaga barang dari maling. Itu adalah garis batas. Sesuatu yang di sana tahu bahwa kita hanyalah pendatang, orang asing yang tidak sengaja menempati ruang yang sebenarnya sudah ada pemiliknya. Pemilik yang tidak punya rupa, tapi punya cara untuk membuat kita pergi dengan perasaan trauma yang tidak akan pernah hilang. Kita semua mungkin pernah merasakan hal yang sama. Tidur dengan lampu menyala, atau sengaja menyalakan televisi biar kamar tidak terasa terlalu senyap. Tapi coba ingat lagi, apakah kita pernah merasa saat baru saja memejamkan mata, ada suara langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu kamar kita? Dan untuk sekejap, suara nafas di balik pintu itu terdengar jauh lebih nyata daripada nafas kita sendiri. Namanya Rian. Seperti ribuan perantau lain yang mengadu nasib di pinggiran kota, hidupnya habis dimakan mesin pabrik garmen. Baginya, kenyamanan adalah kemewahan yang mustahil terbeli. Dengan gaji yang cuma cukup buat makan 2 kali sehari, ia akhirnya terpaksa memilih kontrakan petak paling ujung di gang sempit yang nyaris gak pernah tersentuh cahaya matahari. Kita semua pasti tahu rasanya kan? Kontrakan petak dengan dinding triplek lembab yang mulai mengelupas, di mana suara nafas penghuni sebelah saja terdengar seperti bisikan tepat di samping telinga kita. Lantai semennya selalu terasa sedingin es, meski di luar sana terik matahari sedang membakar. Setiap hari, Rian pulang pas jarum jam menunjuk angka 2 pagi. Tubuhnya remuk, kakinya berat seperti diseret beban tak kasat mata setelah 12 jam berdiri di depan mesin jahit. Bau keringat, debu kain dan sisa oli pabrik rasanya sudah menempel permanen di pori-pori kulitnya. Sampai di depan kontrakan, yang dia cari cuma satu, rebahan. Tapi, kamar paling ujung itu punya hawa yang beda. Saat dia memutar kunci pintu yang sudah berkarat, udara di dalam ruangan itu selalu terasa berat, pengap, dan berbau samar campuran antara tanah basah serta wangi pandan yang aneh. Awalnya, dia pikir itu cuma gara-gara ventilasi yang buruk atau selokan di depan jendela yang mampet. Dia mencoba mengabaikannya, memaksa mata untuk terpejam meski jantungnya masih berdegup kencang karena kelelahan. Tapi, ada saat-saat di mana kesunyian di kontrakan itu tidak benar-benar sunyi.
Saat dia hampir masuk ke alam mimpi, sering terdengar suara gesekan lidi yang menyeret di halaman depan. Padahal nggak ada satu orang pun yang menyapu di jam segitu. Atau suara ketukan pelan, bukan di pintu utama, melainkan dari balik dinding triplek yang menempel langsung dengan area kosong di belakang bangunan. Pernah satu malam, Rian terbangun karena merasa ada tekanan hebat di atas dadanya. Dia tidak bisa bergerak. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang penuh bercak air hujan. Sementara di sudut ruangan, dia bersumpah melihat bayangan hitam yang jauh lebih pekat daripada kegelapan malam itu sendiri, berdiri diam. Bau kemenyan mendadak menusuk hidung, membuat kepalanya terasa berdenyut hebat. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa dia tidak pindah? Kenapa dia bertahan? Jawabannya sederhana, namun menyedihkan. Baginya, harga sewa yang murah adalah satu-satunya jalan agar dia tetap bisa bernapas di kota ini. Dia tidak punya pilihan lain. Dia terjebak dalam siklus kerja, lelah, dan rasa takut yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Di kamar petak itu, Rian bukan cuma sedang berjuang melawan kerasnya hidup. Dia sedang berbagi ruang dengan sesuatu yang mungkin sudah ada di sana jauh sebelum dia menaruh kunci di atas meja. Sesuatu yang memperhatikan setiap gerak-geriknya, yang menunggu sampai dia benar-benar terlelap, dan yang tidak pernah keberatan kalau Rian harus menghabiskan sisa malamnya dengan keringat dingin dan ketakutan yang tak terucap. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 lebih sedikit. Keheningan di gang sempit kosan petak itu terasa tidak wajar, seolah udara pun ikut membeku. Rian yang baru saja pulang lembur dengan sisa tenaga yang hampir habis, memutuskan untuk menyeduh mie instan. Bau bumbu instan yang tajam sedikit mengusir rasa penatnya, namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Di tengah suara denting garpu yang beradu dengan pinggiran mangkuk plastik, sebuah suara memecah kesunyian. Tok, tok, tok. 3 kali, tegas dan sangat dekat. Persis di balik pintu kayu triplek kamarnya yang sudah mulai lapuk. Rian terdiam, sentok di tangannya menggantung di udara. Dia tahu betul, tidak ada tetangga yang bertamu jam segini. Anak-anak kos di sana biasanya lebih memilih meringkuk di balik selimut untuk menghemat energi sebelum besok kembali bergelut dengan kerasnya Jakarta. Perlahan, dengan jantung yang berdegup kencang hingga terasa di tenggorokan, Rian melangkah mendekati pintu. Dia menempelkan telinganya ke kayu yang dingin itu. Tidak ada suara napas, tidak ada derap kaki menjauh. Saat pintu dibuka perlahan, lorong depan kamarnya kosong melompong. Hanya ada lampu bohlam kuning yang redup dan berkedip menyinari debu-debu yang berterbangan di udara. Lorong itu gelap, seperti menelan cahaya apapun yang mencoba masuk. Hawa di sana mendadak berubah, menjadi lebih berat dan menyesakan. Bukan cuma itu saja gangguan yang dia rasakan. Kalau kita pernah tinggal di kontrakan murah, kita pasti tahu betapa menyeramkannya pergi ke kamar mandi umum di tengah malam. Itulah yang dirasakan Rian. Seringkali, saat dia melangkah menuju kamar mandi di ujung lorong, ada bau yang sangat kontras dengan bau apek got. Bau pandan yang sangat menyengat, manis, namun entah kenapa terasa busuk di hidung. Wanginya pekat, seperti bunga yang diletakkan di atas nisan yang baru saja digali. Ketika dia masuk ke kamar mandi yang lembab, dengan dinding penuh lumut dan air yang menetes konstan dari keran berkarat, bau itu makin menjadi-jadi. Rian merasa seolah ada yang sedang berdiri tepat di belakang bahunya. Bulu kuduknya berdiri tegak dan kulitnya meremang seakan disentuh jari-jari es. Dia tidak berani menengok ke cermin yang sudah kusam. Dia hanya membasuh muka secepat mungkin, sementara telinganya menangkap suara desis halus, seperti seseorang yang sedang berbisik dalam bahasa yang tidak ia ketahui, persis di balik dinding kamar mandi yang tipis. Kita mungkin sering mengabaikan firasat seperti ini. Kita menganggapnya hanya karena lelah bekerja, atau mungkin karena sugesti. Tapi saat kamu merasa diawasi di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhirmu setelah seharian membanting tulang, rasa paranoia itu mulai menanamkan akarnya. Dan bagi Rian, kejadian malam itu hanyalah permulaan. Sesuatu di sana tidak lagi sekadar menumpang, dia mulai menuntut perhatian. Dan kita tahu, ketika sesuatu yang tidak kasat mata mulai menyapa, biasanya itu bukan pertanda baik bagi siapapun yang menghuni kamar di ujung lorong itu. Pernahkah kita bertanya-tanya,
kenapa hampir di setiap kosan murah atau kontrakan petak, kamar paling ujung selalu punya aura yang berbeda. Kita sering menyebutnya kamar terkutuk, atau sekadar kamar yang jarang laku karena hawanya yang berat. Tapi bagi mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia kontrakan, kamar ujung itu bukan sekadar tempat tidur. Itu adalah zona perbatasan. Secara logika mistis, kamar ujung itu ibarat pintu masuk bagi entitas yang tidak terlihat. Kebanyakan kamar jenis ini berbatasan langsung dengan tanah kosong, kebun pisang yang jarang tersentuh, atau tembok besar yang membatasi kontrakan dengan area pemakaman warga. Saat kita menempelkan telinga ke tembok itu, bukannya suara bising tetangga yang terdengar, melainkan hening yang pekat, sesekali diselingi suara gesekan ranting pohon yang menyapu atap asbes. Bagi mereka yang tinggal di sana, energi negatif seolah punya magnet. Kita mungkin pernah merasa saat baru masuk kamar setelah lembur shift malam, hawa di dalam ruangan terasa jauh lebih berat dibandingkan saat berada di lorong depan. Itu bukan cuma imajinasi. Konon, karena posisi kamar ujung yang tersudut dan tidak memiliki jalur sirkulasi energi yang baik, aura negatif yang dibawa dari luar tidak punya jalan keluar. Akhirnya, energi itu mengendap, menebal, dan perlahan-lahan mulai mencari inang. Itulah mengapa orang-orang tua dulu sering bilang, jangan sembarangan menaruh cermin menghadap ke arah pintu di kamar ujung, atau membiarkan sudut kamar benar-benar gelap tanpa penerangan. Mereka tahu, di tempat-tempat seperti itulah, sesuatu suka berdiam, menunggu saat yang tepat ketika kita sedang lelah-lelahnya, ketika pertahanan diri kita sedang di titik terendah. Pernah dengar cerita tentang penghuni kontrakan yang sering mendengar suara sapu lidi yang diseret di luar pintu kamarnya tengah malam, tapi saat diintip dari celah pintu, lorong itu kosong melompong. Tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanyalah bau tanah basah yang menyengat, bau khas yang muncul setelah hujan reda di tengah malam Jumat. Itu bukan suara tetangga yang sedang bersih-bersih. Itu adalah sapaan dari penghuni yang merasa keberadaannya terusik oleh kehadiran manusia di sudut yang seharusnya menjadi wilayah mereka. Kita sering mengabaikan firasat itu. Kita mencoba menenangkan diri dengan logika, menganggap bahwa suara ketukan di tembok atau bayangan yang melintas di sudut mata hanyalah akibat dari kurang tidur atau beban kerja yang menumpuk. Tapi, sadarkah kita, semakin lama kita mencoba mengabaikannya, semakin nyata sosok yang menempati ruang kosong itu. Mereka tidak lagi sekadar menumpang, mereka mulai mengatur ritme hidup di dalam kamar tersebut. Bagi penghuni kamar ujung, rumah bukan lagi tempat untuk melepas penat. Rumah bagi mereka perlahan berubah menjadi penjara yang diawasi oleh sepasang mata yang tidak pernah berkedip. Dan malam ini, mungkin saat kita mencoba memejamkan mata di tempat tidur yang sempit, kita akan mulai menyadari satu hal, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di dalam sana. Di balik tembok yang lembab itu, ada sesuatu yang sedang menunggu, memperhatikan setiap helaian nafas kita, menanti sampai kita cukup lelah untuk menyerahkan segalanya. Malam itu, tepat di malam Jumat Kliwon, suasana kontrakan petak di ujung gang terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ya, jauh lebih dingin. Angin yang masuk lewat celah ventilasi di atas pintu yang selalu tertutup debu membawa aroma tak sedap. Bau itu campuran antara tanah basah yang baru digali dan bau melati busuk yang menusuk hidung. Dia baru saja merebahkan tubuh setelah kerja lembur seharian. Tubuhnya lemas, matanya terasa panas, tapi anehnya pikirannya justru terjaga. Saat jarum jam tepat menunjukkan pukul 2 pagi, dia merasakan sesuatu yang janggal. Hening,
Suara jangkrik yang biasanya bersahutan di kebun kosong belakang kontrakan mendadak hilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Dia ingin membalikan badan, tapi tubuhnya kaku, benar-benar kaku, seperti dipaku ke kasur busa yang sudah tipis itu. Ketindihan, itu yang dia pikirkan pertama kali, namun kali ini terasa berbeda. Dadanya terasa berat, sesak sekali, seolah-olah ada beban ribuan kilo yang menekan paru-parunya. Dia berusaha merapalkan doa di dalam hati, tapi lidahnya keluh. Dia hanya bisa menggerakkan bola matanya dengan susah payah. Perlahan, dengan sisa keberanian yang dia punya, dia melirik ke arah tembok sebelah kepalanya. Di sana, di antara kegelapan yang pekat, dia melihatnya, sebuah sosok dengan rambut panjang yang kusut, basah dan hitam legam menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu tidak berdiri, melainkan bersandar dengan posisi meringkuk tepat di dinding. Posisinya begitu dekat, sampai dia bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuh makhluk itu. Bukan hanya tatapan yang membuatnya membeku, melainkan suara yang keluar dari tenggorokan makhluk itu. Sebuah suara dengkuran halus, serak dan berirama, sangat mirip dengan suara kucing yang sedang sekarat. Terengah-engah dalam sisa nafas terakhirnya. Setiap kali suara dengkuran itu terdengar, suhu di dalam kamar kontrakan itu semakin merosot tajam, membuat uap nafasnya sendiri terlihat jelas di udara. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia hanya bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, beradu dengan suara dengkuran makhluk di samping kepalanya itu. Seolah-olah makhluk itu memang sengaja menunggu, memperhatikan setiap helaian nafasnya yang mulai tak beraturan, menanti sampai dia benar-benar menyerah pada rasa takut yang perlahan merayap naik ke ubun-ubun. Di tempat tidur sempit itu, dia menyadari satu hal yang terlambat. Pintu kontrakan sudah terkunci rapat dari dalam, tapi entah bagaimana, sesuatu yang tak kasat mata sudah duduk di sana, menjadikannya bagian dari rumah mereka yang tidak pernah kita sadari keberadaannya. Dan bagi kita yang sering terbangun di jam-jam rawan ini, mungkin inilah alasan kenapa terkadang, meski lelah mendera, kita takut untuk benar-benar memejamkan mata. Besok paginya, dia langsung mengepak semua pakaian ke dalam tas kain yang sudah usang, mengabaikan sisa uang sewa yang belum habis bulan. Dia sudah nggak peduli lagi sama uang jaminan atau barang-barang murah yang terpaksa ditinggal. Di kepalanya, cuma ada satu keinginan, keluar dari kontrakan petak itu secepat mungkin. Dia pindah ke sebuah kamar di lantai 2 sebuah pemukiman padat. Tapi pindah tempat, ternyata nggak berarti pindah nasib. Trauma itu bukan barang yang bisa tertinggal di kontrakan lama. Trauma itu menempel, ikut merayap di sela-sela lipatan bajunya, ikut bersembunyi di balik bayang-bayang lemari plastik yang baru dia beli. Mungkin kita juga pernah merasakannya, bukan? Saat kita sudah berusaha pindah tempat, tapi perasaan ditemani itu tetap ada. Setiap kali malam turun, terutama saat hujan rintik-rintik menyentuh atap asbes, dia selalu terjaga. Telinganya menjadi sangat sensitif. Dia nggak lagi takut pada suara orang bicara di kamar sebelah. Dia justru takut pada kesunyian yang tiba-tiba terasa tebal. Dia sering terbangun jam 2 pagi, dengan keringat dingin yang membasahi tengkuk. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena dia mendengar suara langkah kaki kecil. Bukan langkah manusia, melainkan suara gesekan kuku. Atau mungkin sapu lidi yang diseret pelan di atas atap seng kontrakan barunya. Persis seperti suara yang dulu sering dia dengar di kamar paling ujung. Dia mulai terbiasa memeriksa langit-langit kamar setiap kali mematikan lampu. Matanya menatap tajam ke arah sudut ruangan yang gelap, memastikan gak ada gumpalan bayangan yang berpindah tempat. Jantungnya sering berdegup kencang, gak beraturan. Seperti ada genderang yang dipukul di dalam dadanya sendiri, setiap kali ada suara ketukan pelan. Padahal dia tahu, di jam segini, gak mungkin ada tamu. Apalagi yang mengetuk dengan irama 3 kali yang ganjil. Kita sering menganggap kalau pindah rumah adalah solusi akhir dari teror. Tapi kenyataannya, terkadang kita hanya membawa serta tamu tadi undang itu ke tempat yang baru. Dia kehilangan kepercayaan pada ketenangan malam. Setiap bunyi krek dari kayu plafon, setiap desau angin yang lewat di celah jendela,
membuatnya kembali meringkuk di bawah selimut tipis dengan badan gemetar hebat. Dia merasa seolah-olah apapun itu yang dulu bermain dengannya di kontrakan lama, kini sedang memperhatikan dari balik kegelapan pojok kamar yang baru. Dia nggak lagi berani mematikan lampu kamar sepenuhnya. Dia membiarkan lampu bohlam kuning redup menyala semalaman. Meski itu membuatnya sulit untuk benar-benar terlelap. Karena bagi dia, dan mungkin bagi kita yang pernah mengalami hal serupa, kegelapan bukan lagi tempat untuk beristirahat. Kegelapan adalah ruang tunggu, di mana kita hanya bisa berharap agar apapun yang ada di sana nggak memutuskan untuk menampakkan diri saat kita akhirnya menyerah pada rasa kantuk. Seringkali kita merasa takut bukan karena ada hantu di depan mata. Kita takut karena kita sadar ada sesuatu yang sedang menunggu kita lengah. Dan di kesunyian malam yang mencekam ini, menunggu adalah cara paling menyiksa untuk disapa oleh sesuatu yang seharusnya tidak ada. Mungkin sekarang kamu sedang duduk di atas kasur lipat yang tipis itu, memperhatikan dinding kontrakan yang catnya sudah mengelupas dan lembab. Mungkin juga kamu baru saja pulang lembur, badan terasa remuk, dan satu-satunya keinginanmu hanyalah memejamkan mata. Tapi ingat, di balik sekat triplek yang tipis itu, atau di balik pintu kayu yang kuncinya sudah dol, ada aturan tak tertulis yang sering kita abaikan. Kita sering lupa bahwa rumah atau kontrakan petak yang kita bayar tiap bulan itu sebenarnya punya sejarah. Ada tanah yang dulunya mungkin tempat pembuangan atau ruangan yang pernah menjadi saksi bisu penyesalan seseorang sebelum dia pergi untuk selamanya. Saat baru pindah, kita terlalu sibuk menata barang hingga lupa untuk sekedar permisi. Kita lupa bahwa kita hanyalah tamu yang menumpang di ruang yang mungkin sudah ada pemiliknya jauh sebelum kita datang. Pernahkah kamu merasa saat sedang sendirian di kamar mandi jam 2 pagi, hawa dingin mendadak menusuk tulang sampai ke sumsum? Itu bukan sekadar angin malam. Seringkali itu adalah teguran karena kita kurang menjaga kebersihan, atau mungkin karena kita tidak sengaja melangkahi sesuatu yang tidak terlihat. Kamar mandi kontrakan yang lembab, sisa sabun yang menggenang di lantai, atau bau apek dari saluran air yang tersumbat, itu adalah magnet. Tempat kotor adalah rumah bagi mereka yang tidak ingin kita ganggu. Jangan pernah meninggalkan sisa makanan di atas meja. Jangan biarkan piring kotor menumpuk di wastafel sampai besok pagi. Itu adalah undangan terbuka. Di kontrakan petak, sekat antar kamar hanyalah pemisah fisik, bukan pemisah energi. Jika kamu sering mendengar suara ketukan dari atap seng atau gesekan sapu lidi di halaman saat semua orang sudah tidur, jangan pernah mencoba untuk mencari tahu. Jangan pernah berteriak, "Siapa di sana?" Karena begitu kamu memanggil, kamu baru saja mengizinkan sesuatu untuk masuk ke dalam ruang pribadimu. Kita harus sadar, mencari hunian murah di kota besar memang sulit. Kita terpaksa berkompromi dengan kenyamanan demi sisa gaji yang bisa dikirim ke kampung halaman. Tapi, jangan pernah gadaikan kewaspadaanmu. Selalu sempatkan untuk berdoa sebelum mematikan lampu. Selalu bersihkan sisa sampah di kamar sebelum rebahan. Dan yang paling penting, selalu ucapkan permisi saat masuk ke ruangan. Sebab, gangguan itu biasanya bukan datang karena mereka jahat. Mereka muncul karena kita lupa tata krama, karena kita menganggap ruang kosong itu benar-benar kosong. Padahal, di setiap sudut gelap kontrakan yang kita huni, selalu ada mata yang memperhatikan, selalu ada napas yang tertahan, menunggu kita lengah dan akhirnya menyadari bahwa kita sebenarnya tidak pernah benar-benar sendirian. Jadi, untuk malam ini, sebelum kamu memejamkan mata, coba dengarkan baik-baik. Kalau kamu mendengar suara dari balik dinding, cukup tarik selimutmu lebih erat. Jangan menoleh, jangan bertanya, dan biarkan kesunyian itu tetap menjadi milik mereka. Karena kadang, cara terbaik untuk selamat di tempat yang tidak kita kenal adalah dengan berpura-pura bahwa kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Selamat malam, dan semoga kamu bisa tidur nyenyak di ruang yang sunyi ini.